Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat GPPS Bethlehem Mataram yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan ibadah raya GPPS Bethlehem Mataram untuk minggu depan akan dilaksanakan secara on-site atau tatap muka di gereja, dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai. Diharapkan bagi Bapak Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengikuti ibadah secara on-site atau tatap muka di gereja untuk selalu memakai masker selama berada di lingkungan gereja, menjaga jarak, tidak bersama dengan satu sama lain. Tidak boleh menghadiri ibadah jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau merasa kurang sehat, dan mematuhi semua protokol kesehatan demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Dan kami juga menghimbau kepada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun bisa mengikuti ibadah online yang disiarkan secara langsung di YouTube channel gereja setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah sekolah minggu tetap akan dilaksanakan secara online, dan Anda bisa mengaksesnya di Facebook dan juga Instagram setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk ibadah pemuda pada hari Sabtu digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah remaja digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Ibadah dan perayaan Natal diadakan tanggal 25 Desember 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ibadah tutup dan buka tahun diadakan tanggal 1 Januari 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Biaya yang dibutuhkan untuk ibadah Natal dan Tahun Baru sebesar Rp7.750.000. Mulai tanggal 25 Oktober 2020, Panitia Natal akan menyiapkan amplop sumbangan sukarela untuk dana Natal. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang masih mengikuti ibadah secara online, bisa mengirimkan sumbangan melalui rekening gereja. Inilah susunan sementara Panitia Natal tahun 2020 dan Panitia Ibadah Buka Tahun 2021 sebagai berikut. Jangan lewatkan renungan malam atau Rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja, atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami tetap mengajak Anda untuk mengadakan persekutuan doa di rumah masing-masing pada pukul 7 malam. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa buat pemimpin kita agar mereka bisa mengambil keputusan dengan baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa juga kita berdoa untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini. Biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan COVID-19 ini.
Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah jika tidak punya kepentingan yang mendesak. Tetapi, jika kita harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada ibadah hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk bersekutu, memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan melalui penyembahan kita. Kita mau sama-sama mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari naikkan setiap penyembahan-Mu bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Amin Tuhan. Pengharapanku selalu ada di dalam. Amin Tuhan. Ku
Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami kembali bersyukur buat segala anugerah, kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul bersama, mendengarkan kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu memampukan kami dan menguatkan kami dalam segala hal yang kami hadapi. Dan biarlah Tuhan dalam pemberitaan ini kami boleh memahami kebenaran-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-52. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan sejauh firman Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua dan kiranya kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Demikian firman Tuhan Markus pasal 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Dengan perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihani aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat ini juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini merupakan salah satu cerita yang sering kali kita dengar di dalam khotbah-khotbah yang kita dengar, dalam cerita-cerita Alkitab yang kita dengar. Tapi pada pagi hari ini saya ingin memberikan sebuah tema dalam pembacaan firman Tuhan, dalam renungan kita, yaitu iman seorang pengemis karena buta. Iman seorang pengemis karena buta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengenal Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, maka yang patut kita pahami adalah kita harus belajar untuk mengenal Dia dengan sempurna dan beriman kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Tapi terkadang dalam kehidupan kita ada banyak hal yang membuat kita menjadi batasan atau pemisah antara kita dengan Tuhan. Ada hal menjadi persoalan bagi kita untuk kita mempercayai Tuhan dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, profesi dan keterbatasan fisik bukanlah hambatan untuk kita percaya kepada Yesus. Ingat sekali lagi, profesi dan keterbatasan fisik bukanlah hambatan untuk kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Itu sebabnya maka kali ini kita belajar dari seorang yang namanya Bartimeus. Sejak lahir Alkitab berkata bahwa dia mengalami buta. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena kebutaannya maka dia tidak bisa bekerja untuk menafkahi dirinya. Itu sebabnya maka salah satu jalan terbaik dan pilihan yang terbaik yang dilakukan adalah dia harus mengemis. Maka Alkitab berkata bahwa dia duduk di gerbang kota Yeriko. Di sana ia harus meminta-minta sebagai seorang pengemis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang menjadikan kita, membuat kita harus mengambil satu sikap untuk mengisi dan menafkahi diri kita. Dan itu yang diambil oleh seorang Bartimeus.
keputusan yang diambil untuk menjadi seorang pengemis. Karena itu merupakan jalan satu-satunya dan jalan keluar bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seorang pengemis atau seorang buta memang terkadang tidak dipandang dan menjadi orang buangan. Karena bagi kebanyakan orang merupakan sampah bagi masyarakat. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan kita yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang sungguh mengasihi. Dan ketika dia mengasihi seseorang, maka dia tidak melihat dari profesi dan keterbatasan orang itu. Tetapi sesungguhnya Tuhan melihat dan Tuhan mengasihi seseorang karena dia cinta dan dia mengasihi orang itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika dalam perikop ini maka ada banyak hal yang kita akan pelajari dalam perikop ini, cerita ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari perikop yang kita baca, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari sebagai pelajaran berharga bagi hidup kita sebagai orang percaya. Ada pelajaran yang begitu indah bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Hal yang pertama yang kita lihat dalam ayat yang ke-47. Alkitab berkata dengan jelas di sana, bunyinya demikian. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara, satu ungkapan yang disampaikan oleh Bartimeus. Dia berkata kepada Yesus, dia berkata bahwa Yesus anak Daud. Maka ketika dia mendengar bahwa itu adalah Yesus, maka dia berteriak, dia berseru bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang-orang di sekitar di mana Bartimeus ada, mereka hanya mengenal Yesus sebagai orang Nazaret. Karena memang ia berasal dari Nazaret. Tetapi bagi Bartimeus, Yesus adalah anak Daud. Dan dia sedang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran yang pertama yang perlu kita lihat dalam perikop ini adalah pengenalan yang melebihi orang lain. Bartimeus begitu mengenal Allah, mengenal Yesus begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keterbatasan tidak menghalangi kita untuk kita mengenal Yesus. Keterbatasan tidak membuat kita agar kita pesimis. Bartimeus membuktikan bahwa keterbatasan dia tidak menjadi hambatan untuk mengenal Yesus sebagai Mesias. Itu sebabnya maka ketika dia tahu bahwa Yesus sedang lewat, maka dia berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah. Satu pernyataan, satu ungkapan yang dimana dia menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana ketika Yesus berjumpa dengan Petrus, Yesus bertanya 2 kali kepada Petrus. Yesus berkata kepada Petrus bahwa menurut kamu, apa pendapat orang banyak tentang aku? Dan Yesus berkata lagi kepada Petrus, bagaimana menurut kamu? Siapakah aku? Maka Petrus berkata dengan jelas, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bartimeus pun demikian ketika dia melihat Yesus. Maka dengan respon, maka dia berkata, Yesus, anak Allah, anak Daud, kasihanilah aku. Satu ungkapan yang menunjukkan sebuah pengenalan yang begitu dalam terhadap Yesus. Dia mengenal bahwa Yesus anak Daud, dia adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Anak Allah yang mampu melakukan mujizat. Anak Allah yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, keberadaan diri kita terkadang menjadi batasan untuk kita mengenal dia sebagai Mesias, sebagai anak Daud.
Karena kita mengukur diri kita. Kita melihat keberadaan kita, diri kita. Dan kita beranggapan bahwa kita bukan siapa-siapa. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bartimeus dengan jelas dia berkata kepada kita. Pada pagi hari ini dia berkata kepada kita bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk kita mengenal Yesus. Sebagai Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup. Maka keterbatasan kita, kekurangan kita, sosial kita tidak akan membatasi kita untuk kita mengenal Dia sebagai Allah kita. Sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, anak Allah yang berkuasa. Ini hal yang menarik. Bartimeus membuktikan bahwa walaupun dia orang buta, walaupun dia pengemis, tapi dia mengenal Yesus dengan baik. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-48 berkata bahwa banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Alkitab berkata bahwa semakin keras dia berteriak, walaupun mereka melarang, tapi semakin ketika mereka melarang, maka semakin keras dia berteriak kepada Tuhan. Menunjukkan sebuah sikap tekun dan tidak patah semangat. Bartimeus orang yang tekun. Semua halangan hambatan yang dihadapi tidak membuat dia patah semangat. Dia terus bersemangat. Walaupun ditegur oleh banyak orang. Tapi dia tidak menghiraukan apa yang mereka lakukan. Dia tidak menghiraukan halangan-halangan itu. Bahkan Alkitab berkata bahwa dia semakin keras berteriak. Dan juga dia tidak menghiraukan posisinya, keadaannya sebagai seorang pengemis. Yang dia tahu dalam hidupnya adalah harus kerja keras. Dan selalu berusaha dan terus berusaha. Dan berharap akan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini merupakan pelajaran penting bagi kita orang percaya hari ini. Apapun kondisi kita hari ini, maka yang harus kita lakukan adalah tetap tekun dan tidak boleh patah semangat. Harus bersemangat, kerja keras. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Dan itu yang dilakukan oleh Bartimeus, seorang pengemis, seorang buta dan pengemis, Bapak Ibu Saudara. Karena begitu pedulinya, karena begitu obsesinya dengan Tuhan, maka dia tidak memperdulikan lagi apa yang menjadi keadaannya. Dia tidak lagi memperdulikan bahwa dia adalah orang buta, tidak, dia orang miskin, tidak, tetapi dia terus berteriak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu harapan yang ada dalam diri Bartimeus adalah mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Dia terus bekerja keras. Dia tidak peduli dengan kata orang. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Hari-hari kita, banyak orang tidak beribadah kepada Tuhan hanya karena kata orang. Maka perkataan orang menjadi sesuatu yang luar biasa dalam dirinya, membuat dia menjadi patah semangat dan putus asa sehingga dia tidak memiliki semangat kerja keras untuk melakukan, mendapatkan apa yang menjadi bagian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini menjadi pembelajaran penting dalam hidup kita sebagai orang percaya, untuk kita terus belajar. Dan hal ketiga yang kita dapatkan dalam diri Bartimeus, seorang buta dan pengemis, dia ketika jumpa dengan Tuhan, maka dia berani untuk menanggalkan masa lalu. Dia tidak mencari perhatian Tuhan dengan status. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Saya mendapatkan sebuah pelajaran penting. Ketika saya merenungkan firman ini, saya mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa. Dia ketika datang kepada Tuhan, maka dia tidak lagi membawa statusnya. Dia tidak mencari perhatian Tuhan dengan statusnya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-50. Di sana berkata dengan jelas, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yang dia lakukan pertama-tama adalah menanggalkan jubahnya.
Jubah apa? Jubah. Atribut kemiskinan, atribut miskin, atribut status. Sebagai orang pengemis. Dia datang kepada Tuhan. Dengan satu kerinduan untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi ketika dia datang, dia tidak mempengaruhi Tuhan dengan statusnya. Bapak, Ibu, Saudara. Ini hal menarik. Kalau kita datang kepada Tuhan, terkadang kita datang, Tuhan, aku kan miskin, Tuhan. Masa Tuhan gak lihat aku ini sudah miskin melarat lagi. Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan, hanya kita datang dengan status kita untuk mempengaruhi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak dipengaruhi oleh status apapun. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah dipengaruhi dengan status apapun. Karena di hadapan Tuhan, bukan status yang dilihat. Bukan keadaan sosial yang dilihat, tidak. Tapi yang Tuhan lihat adalah sejauh mana engkau beriman kepada Allah. Itu sebabnya. Maka Bartimeus sadar. Bartimeus datang kepada Tuhan tidak membawa statusnya sebagai seorang miskin. Tapi dia datang kepada Tuhan dengan status menunjukkan bahwa dia umat yang percaya, memiliki iman yang kuat kepada Kristus. Ini yang menarik, Bapak, Ibu, Saudara. Hari-hari ini mungkin kemarin kita sudah melakukan sebuah pelanggaran. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan status kita sebagai orang yang susah. Maka kita bilang, Tuhan, Engkau tahu aku susah. Tapi kita tidak datang dengan sebuah keyakinan bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup dan dapat melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Dan itu dilakukan oleh Bartimeus. Dia menanggalkan jubah pengemis. Dia melupakan itu. Yang datang dengan sebuah keyakinan. Sebuah iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti menolongnya. Dan ini yang Tuhan mau bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Maka kita berkata bahwa ketika dia melepaskan jubahnya, menanggalkan jubahnya, maka dia datang kepada Tuhan tidak hanya sekedar berjalan, Alkitab berkata bahwa dia berlari kepada Tuhan. Oh, haleluya, Bapak, Ibu. Seorang buta kalau berlari, berjalan saja sulit, apalagi berlari. Tapi dia ingin menunjukkan dia tidak datang dengan statusnya sebagai seorang pengemis dan datang kepada Tuhan dengan statusnya sebagai seorang buta. Tidak. Tapi dia datang menunjukkan status sebagai anak Allah yang percaya. Sebagai pengikut Kristus. Yang meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Mesias yang dapat menolong. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini adalah pelajaran yang kita dapatkan dalam kehidupan Bartimeus. Pengemis karena buta. Hal yang keempat yang kita dapat pelajari dalam cerita ini. Dalam ayat yang ke-51 berkata, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Haleluya. Yang keempat adalah Bartimeus adalah orang yang selalu berusaha, bertindak, dan menyatakan keperluannya dengan jelas. Fokus. Ketika Yesus bertanya kepada dia, apa yang kau kehendaki? Dia tetap fokus kepada apa yang dia rindukan. Kerinduan dia cuma satu, agar dia dapat melihat. Bapak, Ibu, Saudara, terkadang kita sebagai orang percaya kebutuhan kita A. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita mulai minta A, B, C, D, C. Dan sebagainya. Sampai Z. Enggak fokus kita. Itu sebabnya maka terkadang Tuhan melihat kita sebagai orang yang rakus. Orang tamak. Tapi Bartimeus ketika datang kepada Tuhan, dia adalah sepribadi yang terus berusaha. Dan dia bertindak
Tetapi ketika Tuhan bertanya kepada apa yang engkau butuh daripada aku? Apa yang engkau inginkan aku perbuat? Maka dia tetap fokus. Keperluannya jelas. Dia sampaikan kepada Tuhan. Jawab orang buta itu. Rabuni. Supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu Saudara. Bartimeus bukan hanya buta. Tapi dia tidak punya apa-apa. Pengemis. Kata pengemis itu menjelaskan kepada kita bahwa dia tidak punya apa-apa. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak mengambil kesempatan untuk meminta hal-hal yang lain. Tapi hanya satu yang dia minta. Pulihkan dan celikan mata supaya aku dapat melihat. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Apakah Allah tidak tahu bahwa Bartimeus membutuhkan banyak hal, makan dan minum? Tidak. Bartimeus menunjukkan imannya bahwa dia adalah orang yang tidak mau berubah. Kebutuhannya adalah untuk melihat. Karena dia sadar, ketika dia dapat melihat, maka dia dapat melakukan banyak hal. Kita terkadang sebagai orang percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang seperti seorang yang sebagai pengikut Kristus yang luar biasa, tetapi sesungguhnya tidak. Kita datang dengan satu sikap yang tidak menunjukkan bahwa kita anak Allah. Sehingga permintaan-permintaan kita adalah permintaan-permintaan yang kadang-kadang konyol. Tidak masuk akal. Sakit perut, tapi ketika berdoa Tuhan berkati aku supaya aku punya mobil. Ini keliru. Sakit perut yang minta Tuhan sembuhkan perut saudara. Minta Tuhan menyembuhkan apa yang menjadi kesakitan kita. Itu yang harus kita fokus. Dan ayat yang ke-52 Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Yang menarik di situ, ketika ia disembuhkan oleh Tuhan, maka yang dilakukan oleh Bartimeus adalah mengabdikan dirinya kepada Yesus, mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen hari ini yang kalau belum ditolong Tuhan, janjinya luar biasa. Janjinya luar biasa Bapak Ibu Saudara, aku akan melakukan A, B, C, D, C dan sebagainya. Ketika ditolong Tuhan, setelah ditolong Tuhan, tidak pernah kelihatan batang hidungnya di gereja. Tidak pernah kelihatan wajahnya, tidak pernah kelihatan, tidak pernah tercium baunya pun di gereja. Tidak ada. Hilang. Tapi ketika sakit, Tuhan tolong saya. Ketika punya masalah, Pak Pendeta, Ibu Pendeta tolong saya. Pokoknya saya berjanji kalau saya ditolong, saya akan setia. Bartimeus memberikan pelajaran penting bagi kita. Ketika dia ditolong Tuhan, Yesus berkata kepada dia, pergilah. Dia bukan berarti tidak taat kepada Tuhan. Tapi bagi dia yang terpenting dalam dirinya adalah mengabdikan diri kepada Yesus. Ini penting. Berjalan dengan Yesus dan mengabdikan diri menjadi hambanya Tuhan. Ibu Saudara, sebabnya maka dalam hidup kita harus tahu bersyukur sama Tuhan. Orang yang bersyukur, tahu bersyukur sama Tuhan adalah orang yang mampu memberikan hidupnya, mengabdikan dirinya kepada Tuhan, dan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ini merupakan hal penting yang harus kita pelajari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ketika kemarin hari ini mungkin engkau tidak menjadi seperti apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Belum terlambat. Firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita. Agar kita terus belajar. Dan menata hidup kita menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tidak datang dengan identitas kita. Kita tidak datang dengan profesi kita. Tapi kita datang kepada Tuhan. Dengan satu keyakinan. Sebagai umat Allah. Percaya kepada Allah. Dan kita datang dengan iman kita. Karena itu yang dinilai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat profesi kita. Tuhan tidak pernah melihat sosial kita. Tapi Tuhan mau melihat iman. Itu sebabnya. Maka dalam ayat yang ke-52 dia berkata. Pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan karena engkau pengemis. Bukan. Bukan karena engkau buta aku menyembuhkan. Tidak. Tapi karena imanmu. Maka yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kiranya pagi hari ini. Firman Tuhan meneguhkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman yang Engkau perdengarkan bagi kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami memahami kebenaran. Dan kebenaran-Mu tertancap kuat dalam hidup kami. Dan mengubah karakter kami, mengubah hidup kami, mengubah penyertaan kami kepada Tuhan. Mengubah pengiringan kami kepada Allah. Dan kami menjadi pribadi-pribadi seperti Bartimeus ketika jumpa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, angkat tangan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Di dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini. Sampai Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kekasih. Yang memberkati kita sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus.